Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Akurat dimanapun Anda berada, selamat datang dalam program Bincang Hikmah yang kebetulan pada tema kali ini kita mengambil tema sekelumit catatan penting penelitian Sang Dai. Acara yang juga ditayangkan live streaming di kanal YouTube akurat.co terselenggara atas kerjasama akurat.co dan Akurat Vol, Sentra and Research and Consulting. Kami juga menyampaikan kepada semua partisipan dimanapun Anda berada untuk memfollow akun Facebook, Instagram, dan jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube akurat.co dan akurat.vol. Sobat Akurat dimanapun Anda berada, tema kali ini berjudul adalah sekelumit catatan penting Sang Dai. Memilih dakwah sebagai jalan hidup, itu artinya menginfakkan diri kita untuk selalu terlibat aktif dalam berbagai kegiatan yang syarat dengan muatan pendidikan dan pembelajaran. Dakwah, berjalan di atas dakwah, itu menjadikan manusia untuk selalu berikhtiar, sekaligus berproses memperbaiki dirinya sendiri, sekaligus menjadi langkah nyata untuk memperbaiki umat. Islam datang menyeru kepada kebaikan, manusia menerimanya menjadi sebuah pedoman, sehingga dakwah tidak lagi menjadi sebuah keharisan, tapi dakwah juga menjadi sebuah jalan hidup. Untuk itu telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Subeki Al-Bukhari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Jadi pada bincang kali ini kita agak sedikit bincang-bincangnya santai. Yang penting dalam bincang ini ada inspirasi, ada motivasi yang disampaikan kepada netizen bahwa dakwah yang Ustadz pilih ini bukan lagi sebuah profesi, tapi jalan hidup. Tapi ngomong sebelum itu Ustadz, saya sempat membaca beberapa riset di media bahwa Ustadz itu dalam tanda kutip pernah mengalami hidup yang kelam gitu Ustadz. Apakah itu benar atau tidak, sehingga proses itu tentu kan ada sebuah proses menjadi dari dalam tanda kutip itu tidak baik menjadi baik. Mungkin bisa Ustadz ceritakan itu Ustadz. Terima kasih Pak Dr. Made Saifu. Ini saya kayak pelatihan ujian tesis ya pada kesempatan hari ini. Iya, Ustadz. Baik, kita manggilnya sahabat akurat. Sahabat akurat, sobat akurat tepatnya. Akurat. Ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, ma ba'd, wa hayyakum bitahiyatil islam al-mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya kalau di dunia televisi lahir tidak berjauhan dengan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Allah yarham. Dan mungkin saya lebih dulu 2 tahun dari beliau. Ya. Secara umur juga saya lebih tua dari beliau, tapi keluar di televisi saya 2002, beliau mungkin sekitar 2004. Ya. Oh ya, jadi lebih dulu Ustadz ya? Ya, lebih dulu saya. Ya. Kebetulan kita lahir di suatu tempat yang hampir mirip. Kalau beliau di daerah-daerah Budi Rahayu, ya dekat dengan kota, ya kita tahulah suasana bagaimana dunia malamnya di situ. Oke. Dan saya tinggal di daerah Tomang yang juga sangat dekat dengan Tanah Abang, dekat dengan Roxy, Grogol. Ya itu kan daerah yang sejak saya SD aja kita udah biasa ngelihat orang nyuntik di pinggir jalan gitu ya. Dan itu udah menjadi bagian dari hari-hari kita sampai sekarang malahan gitu. Kita melihat itu mungkin berangkat dari situ kita bergaul dengan mereka bersama ya, dan ikut masuk geng juga misalnya kan. Kalau jadi sempat masuk geng-geng juga itu Ustaz? Karena kita kan bergaul. Oke. Kemudian saya juga melepaskan anak-anak saya kemudian sekarang untuk bergaul karena supaya dia tidak istilah ada culture shock lah gitu ya. Takutnya kalau dia nggak ngalamin gitu ya, tinggal di satu tempat yang dulu saya dibesarkan ya, sampai dulu ada satu
production house ternama di Indonesia, bikinin juga film televisi untuk saya. Judulnya Anak Brong Jadi Ustadz. Itu sekitar tahun 2013 tayang di salah satu stasiun televisi yang kemarin sih saya lihat rate-nya nomor 1 dia. Oh iya. Masih jadi TV nomor 1. Kalau TV hiburan kan emang begitu. Jadi di sinetron itu bercerita tentang saya, tentang jalan hidup Ustadz tentang gitu. jalan hidup. Okay. Kenapa? Karena saya lingkungannya seperti itu, ya. Cuma mungkin kalau tadi saya udah cerita Ustadz Jeffrey, beliau dari pesantren, terus masuk di perguruan tingginya malah IKJ kalau nggak salah. Ya. Jadi kalau saya kebalikan SD, SMP, SMA, pas kuliahnya saya jurusan agama gitu. Jadi dalam tanda kutip mengalami kebutaan gitu. Oh iya, karena waktu ya sama-sama misalnya di teater, di film. Dulu tahun 90 ya pelatih teater saya bilang, ente mungkin bisa jadi aktor terbaik tahun 90 ya waktu itu kan di pentas teater remaja ya. Tapi ya jalan menjadi berbeda ya setelah pas SMA kelas 3 kita janjian gitu untuk bagi-bagi kuliah, ada yang di teknik, ada yang di ini. Kemudian saya kebagian jurusan agama. Kebetulan jadi ya udah dah. Saya ambil ini sebagai jalan hidup. Cari belajar dan saya gunakan masa dulu ya. Kayak tawuran, kalau nggak ikut kita bakal dikucilin. Ya jadi Ustadz sempat ikut tawuran juga? Iya, ya saya nyambi tapi nggak kenal lah gitu. Karena dulu juga kita udah ada perasaan gitu. Kalau nyolong-nyolong mangga gitu kan, kita kalau nggak ikut dikucilkan, ya, dianggap nggak solider lah bahasa anak muda gitu ya. Kita nggak punya temen gaul. Oke. Tapi sempat ngerokok juga nggak Ustadz katanya itu? Saya berhenti kelas 3 SD, bayangin aja. Kelas 3 SD berhenti, berarti kelas 1 udah ngerokok? Kelas 1 kita udah. Dan itu di kita sih nggak aneh gitu ya. Di lingkungan Ustadz di mana Ustadz dilahirkan karena, itu. Iya, itu juga karena orang tua berhenti merokok gitu karena dia waktu itu dites jantung lemah, di rumah nggak ada rokok, jadinya udah nggak ngerokok. Gitu. Jadi orang tua melihat Ustadz waktu kecil itu ngerokok, gimana itu Ustadz? Apa tidak ada larangan atau membiarkan atau bagaimana itu? Ya ada yang beneran, ada yang kalau di Bogor itu kakek ngerokok itu pakai daun kawung, tahu apa ya? Daun jagung itu? Ya mirip ya. Terus nanti dimasukin bako kan, nanti dilinting, dibakar. Ya, kita ikutlah gitu. Seru. Iya, seru ya. Iya Ustadz. Dan orang tua saya walaupun dia pendidikannya nggak tinggi, tapi dia sepertinya paham bahwa qudwah itu adalah cara mendidik yang paling utama. Bahwa kalau kita istilahnya lisanul hal sama lisanul maqal. Artinya yang diucapkan sama yang dilakukan itu lebih kuat apa yang dilakukan. Saat dia berhenti itu nggak pakai nggak pakai, ayah saya tuh nggak pakai bilang ayo ke masjid karena dianya jalan ya kita ngikut, anak kecil kan gitu. Jadi dakwanya dakwah bil hal gitu ya. Iya, kalau orang tua dia lebih banyak seperti itu, dia mungkin juga nggak punya kata-kata yang indah untuk dia sampaikan kepada anak-anaknya, tapi dia punya cara untuk bagaimana anak yang tinggal di lingkungan yang tidak bagus itu dia bisa tetap bertahan, ya kan? Ya, jadi dalam tanda kutip bahwa salah satu dakwah terbaik itu adalah dakwah bil hal. Tidak saja dengan bil lisan atau bil kitabah, tapi juga dengan bil hal gitu, Ustaz. Dan apalagi di musim-musim seperti ini itu kan sangat dahsyat kita datang nganterin makanan, ya kan? Itu lebih tajam daripada kemudian kita hanya sekedar ngomong, tapi orang lapar gitu. Betul Ustaz, betul Ustaz. Dan saya ingat pernah ada kejadian di daerah Tanah Abang. Waktu itu kira-kira tahun 92 mungkin ya. 92 saya habis beli sepatu karena saya sambil kuliah sambil bekerja. Dapat uang 500.000 tuh gede banget waktu itu. Terus saya beliin separohnya itu untuk sendal atau untuk sepatu sendal. Pas saya keluar dari toko sepatu, saya lihat ibu-ibu lagi, ya kelihatannya dia sedih banget gitu. Saya samperin, kenapa? Oh dia kecopetan. Uangnya 300.000 habis disobek tasnya. Nah, terus saya ngomong di situ,
Saya sampein ayat, Basyiris Sabirin, panjang lah. Terus kata ibu itu, ya saya sih udah paham Pak, gitu. Atau Mas, saya udah paham. Saya cuma nungguin orang yang ngasih saya ongkos gitu. Ente cuma ngomong doang dari tadi. Iya, betul. Kadang-kadang kan kita ngomong doang. Sebetulnya dia udah tahu, kita mesti sabar. Cuma saya mau pulang nih, kan gak ada ongkos. Gak ada ongkos ya. Akhirnya apa itu yang Ustadz lakukan pada saat itu? Ya akhirnya pas saya mau ngasih, ternyata tukang air minum yang di pinggir jalan itu dia ngasih uang 20.000. Oke. Nah itu dia sebetulnya the real dakwah bil hal tadi. Gitu. Oke. Jadi dakwah tidak hanya cukup dengan lisan, dengan pertulisan, tapi juga dengan perkataan. Ya. Tapi menarik Ustadz. Jadi ketika Ustadz misalnya itu dari sekolah umum, itu untuk menjadi dai itu apakah Ustadz berangkat dari pesantren atau otodidak atau belajar kepada salah satu guru misalnya? Ya, karena dulu di SMA kebetulan ada 4 guru agama dan permintaan saya di kelas biologi itu supaya salah satu guru agama kita mengajarkan kita bahasa Arab. Oke. Karena dulu bahasa pilihannya adalah selain Jerman, Prancis, kemudian kita usul ada bahasa Arab. Ya kan, ada berangkat dari situ, kemudian saya juga kenapa harus bahasa Arab gitu, Ustaz? Ya karena kita tahu bahwa bahasa Quran adalah bahasa Arab, ya kan? Artinya dalam tanda kutip meskipun Ustaz sempat katakan ikut tawuran dan lain sebagainya itu, naluri untuk kembali kepada agama itu ada apa, bagaimana dalam Islam pandangan seperti itu, Ustaz? Ya ini mungkin satu, tadi saya sempat cerita bapak ya, cerita ibu, itu mungkin ya karena dia juga memberikan pendidikan kasih sayang, dia terlepas dari waktu SMA tuh juga saya punya titik balik, pulang ke Bogor ngelihat kitab kakek saya, ya kan? Jadi mulai dari SMA kitab-kitab itu berantakan, gimana cara saya mau bisa baca ini? Maka wah saya cari di mana gitu kan? Sampailah saya di Jalan Bangka ada Ma'had Al-Hikmah, saya ikut persiapan bahasa, kemudian sampai di Ma'hadil Ulum Al-Islamiyah wal Arabiyah, I'dad dan takmili waktu itu salah sanawat. Yang penting kita sudah punya kemampuan untuk bisa membaca, kutubut turat, betul. Yang kemudian bisa menjadi bekal. Karena waktu awal sempat saya masuk pendidikan kader mubalik Al-Azhar di Kebayoran Baru ya. Jadi motivasi untuk menjadi seorang dai itu apa, Ustaz? Berangkat dari kegelisahan Ustaz secara pribadi, penyadaran diri, atau ada sesuatu motivasi lain yang mendorong Ustadz gitu kira-kira? Pertama itu dia waktu di SMA kita bagi-bagian tugas. Kebetulan juga ya ketemu ayat ya bahwa waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Jadi berangkat dari ternyata ini yang paling baik. Perkataan yang paling baik menurut Quran adalah perkataan seorang yang menyeru ke jalan Allah. Dan ya mulai mungkin saya 99 masuk radio, kemudian tahun awal 2000-an masuk televisi. Ya kan? Itu semuanya ya berkah dari dakwah yang tadinya mungkin ditempuh dengan cara yang tidak mudah gitu ya, apalagi waktu kita ngajar anak-anak, ngajar remaja, ya memang betul-betul dedikasi kita sebagai seorang dai gitu. Sampai waktu di Libya saya pernah dikasih uang sama seorang dosen ya. Ya waktu itu kalau nggak salah Ustadz Abduh Jassas yang ngajarin balaghah adab kalau nggak salah ya. Waktu dia nanya, ya subki kaifa tuzidul lughah? Ana uzidul lughah bi tariqati tadris. Yani ba'da dirasa ana udarris di masjid. Terus dia tanya, hal yani ta'khud minhum rusum ad-dirasa? Saya bilang lah majanan, ad-dirasatu majanan. Saya ngajarin tuh memang gratis ya kan. Bahkan saya kalau kerja punya uang saya bagi sama mereka. Terus sampai ada dosen yang kemudian ngasih uang ini karena kamu ngajar gratis. Ya memang dedikasi sebagai seorang yang mengajak mereka ke jalan Allah. Jadi yang telah Ustadz lakukan ini dakwah tidak hanya sekedar dengar omongan dengan tulisan, tapi juga dengan perbuatan. Jadi mungkin itulah yang mungkin ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, Ustadz. Karena pada umumnya
ada sedikit anggapan atau argumen pada masyarakat itu bahwa mereka ini bingung mengikuti ustadz yang mana gitu Ustaz. Ada artinya apakah ustadz yang ini, ustadz ini atau ustadz itu, karena kalau bahasa orang Jakarta gua lapar. Iya. Lu ngomong doang gitu Ustaz. Gua lapar lu ngomong doang. Jadi apa yang saya dapatkan dari saya ngaji ini tidak saja spiritual saya terpenuhi, tapi juga ekonomi saya terpenuhi. Nah, hari ini dalam era apalagi di masa Covid ini Ustaz. Jadi keterbutuhan orang terhadap peningkatan ekonomi itu kan tinggi. Nah, bisa Ustaz berikan saran lah atau apa begitu bahasanya untuk para dai muda gitu Ustaz. Iya, makanya waktu di Majelis Ulama Indonesia kemarin ya saya ketemu dengan Ustadz dari Sulawesi Selatan ya. Dia punya channel YouTube yang sudah menghasilkan sangat banyak. Ya, dia bilang, ayolah para ustadz, ya berbuatlah untuk umat ini. Apalagi dia sudah, wah pokoknya sangat fantastik angkanya. Dia bilang nanti kita bisa mengangkat kepala di depan jamaah. Kita datang, memberikan makan, memberikan bantuan. Kadang-kadang ada sindiran juga kan, masjidnya bocor gitu kan. Sebenarnya kalau kita memahami ada ada mafhum mukhalafahnya itu minta kan? Mafhum mukhalafahnya. Kan? Betul sekali. Makanya memang bagus juga gitu. Walaupun saya juga tidak bisa menafikan. Ada yang kadang dulu saya masih jadi dai, kemudian saya punya percetakan. Kemudian belakangan mereka nggak tega membiarkan saya ngangkat-ngangkat barang cetakan gitu. Sehingga ya dia nggak mau ke sini. Bisa mau. Jadi malu lah sama ustadz gitu. Enak gitu kan. Kalau mau suruh nyetirin, waduh kita betul. Gimana sih ya kan, ripuh lah kita sama khotib kita di kampung ini gitu kan. Ngomong nggak bebas. Gitu kan. Akhirnya ya dia harus mungkin mencari jalan-jalan lain lah saya pikir. Apalagi sekarang problema ditambahin lagi dengan ramainya di dunia maya, ya ada sisi positifnya tapi ada sisi negatifnya. Kadang-kadang di masyarakat misalnya waktu masuk bulan Zulhijjah, kita mau puasa Zulhijjah, mau masuk bulan Rajab, itu sudah rame pro kontranya kan. Ada yang kemudian mulai menyalah-nyalahkan, ada yang kemudian mulai jadi menambah, udah lapar gitu kan, dihadapkan kepada satu problem, akhirnya dia bilang saya netral aja deh. Akhirnya tuh saya mau ikut ustadz yang mana nih kan gitu. Kan ada dakwah yang dalam tanda kutip dakwah itu kan menyeru, mengajak, kalau bahasa sederhananya itu kan mengajak bukan mengejek, memberi bukan mencaci. Nah, fenomena yang banyak terjadi di baik di televisi ataupun di masyarakat bawah itu ada keterbingungan itu Ustaz. Tapi nanti dulu Ustaz, kita jawab nanti. Ada yang mau lewat sebentar ini Ustaz ya. Baik, kita lanjutkan nanti. Kita kasih yang mau lewat. Kita kasih yang mau lewat dulu. Acara ini terselenggara atas kerjasama Akuratko dan Akuratpol. Oke, kembali lagi di Bincang Hikmah bersama Ustadz Subki Al-Bukhari dengan tema psikolimit catatan penelitian sang dai. Jadi saya ulang pertanyaannya Ustadz. Untuk masyarakat Indonesia yang majemuk dengan variabilitas tertinggi di dunia gitu Ustadz ya. Jadi agama kalau misalnya di tempat lain bisa dibedakan dengan agama Samawi dan agama Ardi, tapi di Indonesia ada ratusan aliran kepercayaan. Nah, bagaimana seharusnya seorang dai katakanlah ketika berdakwah lalu berhadapan dengan situasi seperti ini Ustaz? Ini yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia sebetulnya Ustaz. Ya, ini mungkin salah satu faktornya mungkin karena kekurangan pemahaman dari seorang dai terhadap Islam itu sendiri ya. Apalagi kemudian kalau ada fanatisme dan perasaan bahwa sayalah yang paling benar. Nah, kalau dia mau terus mengkaji atau misalnya membaca Aro al-Fuqaha, kalau dalam fikih aja, ternyata begitu luas ya. Sehingga kecenderungan kita untuk bisa menghargai ya dan tidak cepat banget kemudian menjudge ya atau bahwa menghukumi orang ini sesat dan lain sebagainya. Ini
kharijun anil Islam, Oh, ya kan? iya, Kadang-kadang sampai begitu, cepat Ustaz. sekali, Oke, gitu. oke. Tanpa melihat dari mana sih sebetulnya jalan dia bisa sampai ke situ, Oke. kan gitu ya. Mm-mm, Dan mm-mm. ini kembali kepada keluasan. Makanya kalau dai itu kan mesti tahu banyak walaupun sedikit, Oke, gitu kan. iya. Kita tuh kadang-kadang orang nanya itu kan liar apa aja. Sepertinya kita tuh ahli semua bidang, padahal pendidikan itu kalau lihat aja semakin mengkerucut. Betul. Ya kan, dari S1, S2, S3. Bahkan dulu waktu saya di kuliah S1 itu ada doktor yang cuma doktor wawu. Oh iya, Ya ada, kan? Ustaz. Fil lughah. Ada. Kan? Di dalam nahu dia hanya meneliti huruf Wow, wawu. ada di profesor tentang sayapnya lalat, Ustaz. Masya Allah. Jadi sayapnya lalat aja yang diteliti itu. Itu di Australia itu kan gitu ya. menunjukkan bahwa orang semakin belajar ternyata semakin sedikit yang dia tahu. Iya, ya betul, kan? iya. Dan ya kalau huruf hijaiyah itu ada 28, dia cuma punya satu huruf saja. Gitu, iya, kan? betul. Tapi diteliti dengan mendalam. Oke. Ya disinilah karena mungkin ada gap, budaya juga sangat menentukan. Ya kemarin waktu Lebaran Haji ada liputan di salah satu media bagaimana kurban di India yang mereka umumnya hanya menggunakan kambing. Ya. Mungkin di Bali juga begitu, Ustaz. Karena untuk kita tahu nih, kita hargai ini. Ya jangan sampai emang sengaja kita potong depan mukanya. Iya betul, Ustaz. Itu sebenarnya bisa aja, tapi ini memicu konflik. Sesungguhnya kan bagaimana kita bisa berdamai dengan situasi, dan kalau mereka nanya ya sebenarnya sih kita banyak. Gitu. Ini untuk menggambarkan betapa kita Islam itu cinta. Iya, mengajarkan kita tasamuh, ya kan, bagaimana toleransi, iya, betul. Sebagainya. Saya pikir muaranya adalah ilmu sang dai itu sendiri. Oh, jadi sang dai dalam tanda kutip itu harus luas pemikirannya, kemudian Ustaz, di samping luas pemikirannya kembali kepada karakter sang dai itu sendiri, gitu kan? Karena sebenarnya teks Al-Quran itu kalau dalam bahasa ilmiah itu kan silent. Nah, dia menjadi teks Al-Quran itu menjadi terbunyi tergantung siapa yang menafsirkan. Kalau yang menafsirkan, katakanlah maaf gitu, adalah orang yang toleran, maka dia berbunyi toleran. Kalau yang menafsirkan teroris gitu kan, maka dia berbunyi kejam gitu, Ustaz. Nah, untuk konteks Indonesia yang bergumulnya antara agama dengan budaya ini, tentu bisa jadi lebih mengedepankan uruf itu, Ustaz ya. Itu bagaimana, Ustaz? Iya kan, kita juga, saya bahkan waktu kuliah itu, kita tahu lembaga atau universitas itu dibiayai oleh pemerintah Saudi Arabia yang notabene misalnya secara fikih mereka bermazhab Hambali. Tapi dosen memilihkan buku untuk kita mazhab Syafi'i. Kita baca Kifayatul Akhyar. Terus dipesankan kita membaca kalau nggak salah namanya Al-Fiqhul Manhaji ala Madhhabil Imam Syafi'i. Waktu dia bilang kita ini mau membangun, bukan untuk meruntuhkan. Ya kan? Bukan untuk membentur-benturkan. Karena biasanya kan dari masalah itu aja, padahal itu sesuatu yang sebenarnya ada kebolehan untuk berbeda di dalam masalah itu. Tapi bagaimana kita sealur aja. Kita aja kalau satu arah, jalan satu arah, kita bikin dua arah, itu pasti kita dipelototin sama orang. Iya, betul. Pak, nggak baca di depan tuh ada tanda larangan dilarang masuk, kan betul, begitu. Iya, betul. Nah, makanya waktu kita, apa salahnya di sini? Kita ingin membangun mereka, menyadarkan mereka, ya, dan memberikan ilmu. Misalnya, ya masalah nunjuk aja saya baca di dalam kitab Ibanatul Ahkam, yang beliau secara notabene adalah ala madhab Syafi'i, ya kan? Itu aja disebutkan sama dia. Kalau dia disebutkan kan kita bisa jadi toleran gitu. Oh ya ternyata ada yang asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang asyhadu alla ilaha illallah turun. Ada yang goyang muter-muter gitu. Ada yang setiap labdul jalalah dia begini. Itu dijelaskan sama beliau supaya artinya terjadinya perbedaan itu tidak langsung menjudge kita untuk menyatakan bahwa itu salah gitu. Apalagi kharijul Islam lah itu. Kan? Kita khawatirnya malah misalnya kita yang justru berada di luar kan. Iya betul, Ustaz. Jadi yang banyak terjadi itu, Ustaz. Artinya seorang dai yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah menyejukkan
Jadi jangan dalam tanda kutip ngompor-ngomporin gitu kan Ustaz. Ngompor-ngomporin. Betul, Ini yang banyak itu nggak ngompor-ngomporin gitu kan. Karena saya setuju dokter, karena terutama di dalam sholat Jumat. Itu banyak sekali itu Ustaz. waktunya pendek. Oke. Dan itu sebetulnya momen yang sangat luar biasa untuk menyampaikan satu pesan. Oke. Maka saya selalu memilih pesan materi itu yang tidak meresahkan. Iya, Karena kita tahu misalnya kalau lagi musim-musim kampanye, kita tahu ini pasti akan terbelah. Oke, ya kan? ya Ustaz. Itu. Dan kalau saya ngomong yang ini, pasti yang ini gelisah. Oke. Ya kan? Ini Jangan-jangan Ustaz Subki kemana nih larinya nih? rusak nih ibadahnya, Iya, gitu iya. kan? Iya. Begitu juga dalam itikaf. Saya pernah itikaf tuh kita lagi pengen benar-benar menggunakan malam itu spesial untuk apa ya, zikir gitu. Tapi kemudian saat diantarkan untuk menghujat misalnya kepada kita, jadi nggak nyaman. Betul Ustaz. Nah, makanya saya menyiapkan mimbar sendiri deh kalau misalnya kita mau bicara yang itu ya silahkan. Jadi tidak di halayak ramai gitu. Karena terutama kayak Jumatan saya nggak setuju. Karena waktu di PKM Al-Azhar, walaupun saya tidak ketemu dengan Buya Hamka, saya ketemu dengan putranya. Beliau menyatakan bahwa ayahnya itu ya mengundang semua, termasuk di zamannya waktu itu ada Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Oh ya. Dan kemudian beliau kalau khutbah itu paling 10-15 menit. Ya kan, dan tidak kemudian mengundang orang keluar tuh dengan kegelisahan. Ya kan, bagaimana orang tuh keluar damai, ya, dan cenderung ingin mendengarkan itu lagi gimana, sehingga dia mencari majelis yang lebih luas. Ya kan, kalau lebih luas, lebih cair gitu kan, gimana kemudian oh ya ternyata emang begitu ya, oh ternyata emang boleh di dalam. Iya yang terjadi di masyarakat itu Ustaz, kan kadang-kadang ketika mereka sudah di jalan itu sudah capek, lelah, masuk ke masjid itu tambah lelah lagi. Kalau lelah badan istirahat bisa, tapi lelah pikiran, lelah hati. Nah ini yang menjadi problematika masyarakat kita sekarang ini Ustaz. Nah jadi seharusnya bagaimana itu Ustaz? Ini menurut saya gitu. Ya. Artinya jangan sampai momen yang sangat bagus untuk mengingatkan orang di dalam keimanan dan ketakwaan kemudian berubah. Ya, dan berakhir dengan kegelisahan. Saya mungkin menyampaikan ini, ada orang yang nggak sepakat. Silahkan, ya kita kan boleh. Boleh. Kalau saya harus begini menyampaikannya. Iya. Ente kalau begitu terlalu lembek. Oh, umat akan dinina bobokan. Ya mungkin ada orang yang berhasil dengan itu. Mungkin ada orang yang perlu dengan, kan ada orang yang paham dengan bahasa sindiran. Misalnya ayat tahrimul khamr aja dokter, ya kan itu ada 4 fase gitu. Bagaimana merubah bangsa Arab dengan karakter yang menyukai minuman keras. Ya, itu kan ayat nggak langsung ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Ada prosesnya. Ada proses. Mulai dari sebelumnya ada, kemudian ayat berikutnya wa yas'alunaka anil khamri wal maisir Qul fihi ma ithmun kabir wa manafi'u linnas, masih disebut wa manafi'u linnas. Masih ada kebermanfaatan juga. Kemudian saat itu masih ada orang yang minum, walaupun orang yang sudah paham. Dia bilang, oh ini berarti nggak bagus. Meski ada kebermanfaatannya. Iya kan, walaupun ada bermanfaat, tapi di situ ismuhu ma akbar min naf'ihi ma. Dia paham bahasa bersayap ini. Tapi ada orang yang belum paham, sehingga begitu dia sholat, habis minum minuman keras, dia ngaco bacaannya, turun wala taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, ini sudah semakin banyak lagi orang yang paham, tapi masih ada juga yang meminum minuman keras dari bangsa Arab. Baru kemudian setelah memang sudah siap, dikatakan rijz min amali syaitan, dan kemudian intahaina. Ya, karena disebut fahal antum muntahun, ya intahaina. Jadi kan butuh proses, dan kemudian silahkan masyarakat memilih orang dengan gayanya. Masing-masing. Jadi inilah yang dimaksud apa yang dikatakan dalam surah Al-Baqarah 143 itu Ustaz. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan dan seterusnya. Jadi dakwah yang menghadirkan sebuah Islam yang wasatiyah gitu kan. Jadi saya memahaminya begini Ustaz. Islam wasatiyah itu adalah kalau kita mengacu kepada tafsir Zamakhsyari atau At-Tabari, dia wasatiyah itu khiyaran. Jadi ada di tengah-tengah, kemudian di mana orang yang ada di tengah-tengah dalam kacamata Zamakhsyari itu bahwa orang di sekitarnya ini akan selalu meminta solusi, meminta pendapat kepada orang yang di tengah-tengah ini. Karena tidak berpijak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ke depan, ke belakang. Jadi dia menjadi solusi, dia menjadi sebuah problem solver gitu. Nah,
harusnya umat Islam itu menjadi begitu, Ustaz. Jadi tidak kamu harus masuk ke golongan saya, kamu harus masuk ke golongan ini kalau kamu mau ini. Nah, yang terjadi kan begini, Ustaz. Jadi konsep Islam wasatiyah sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah itu menjadi hilang gitu, Ustaz. Nah, ini yang banyak terjadi, Ustaz, gitu. Ya makanya kita mencoba ya. Seorang dai kan sebetulnya harus mengenal karakter masyarakat yang akan didakwahi. Seperti yang dikatakan oleh Al-Karafi kan seperti itu. Kemudian juga dia tahu apa keadaan, uruf, kebiasaan. Mungkin saya mau menyampaikan satu kisah saat Nabi ditanya tentang zina misalnya oleh dua orang yang berbeda, dokter ya. Dengan dua jawaban yang berbeda karena Nabi paham betul kondisi orang tersebut. Jadi berdakwah, berdakwah itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana masyarakat itu berada, begitu? Pastinya begitu. Jadi tidak lurus-lurus aja. Mau menyampaikan dalil di depan orang yang lapar, kalau kita kembali yang tadi itu nggak bakalan masuk. Nggak kenyang mereka. Atau kita sampaikan satu ceramah ilmiah dengan referensi yang sangat kaya gitu kan di depan orang-orang yang tidak butuh itu. Ini kan berarti orang ini sesungguhnya tidak paham bagaimana cara berdakwah. Ini dakwah yang kontekstual kira-kira begitu. Kita kemana juga? Kalau di sini, kalau bahasa saya lah, kita ngomong kalau di kalangan orang muda sama di kalangan orang tua tuh pasti punya cara yang beda. Biasanya Ustadz yang pakai gimana? Kalau 50, 60, 70 itu udah ceritain alam kubur aja tenang mereka. Udah nggak usah jauh-jauh ceritain alam kubur. Jadi kalau yang umur sekian Ustadz. Dia sih udah nggak banyak protes. Serta alam kubur. Besok kita ngamalin apa nih? Ibu baca aja ini udah tenang. Ya. Walaupun mereka cuma sarapan sama nasi goreng, ayam goreng gitu kan, itu udah nyaman gitu kan. Tapi kalau anak muda mungkin dia masih suka nanya kenapa begini, why gitu kan. Betul. Nah itu kan kita perlu mengungkapkan satu alasan yang rasional. Kalau orang-orang yang ini udah nggak perlu lagi deh, yang penting di kuburan kita siapin payung gitu kan. Kalau anak muda dia mau cari-cari wifi di kuburan gimana nanti, ada nggak wifi gratis gitu kan. Kira-kira bisa main Mobile Legend nggak nanti kita di kuburan kan gitu. Nah, itu perlu cara untuk mengemas dan supaya mereka bisa paham. Istilahnya udunna salah dari ukulih. Betul. Berdasarkan kemampuan pola pikir mereka. Jadi sama anak TK, doktor kita belum tentu sukses. Betul Ustaz. Kita nggak pandai. Gurunya yang bisa itu. Kita nggak pandai. Diam. Kalau saya sebut nama seorang dai yang sangat top sekarang ini, dia pernah gagal untuk ceramah di depan anak-anak TK. Sampai dia bilang, ayo atuh ini coba. Mau dengerin apa enggak? Misalnya kan gitu. Ya anak-anak mah tetap aja bicara. Itu bahasa ngambek sudah itu. Betul. Ternyata sama mereka kisah misalnya. Anak-anak mungkin kalau kita minjem istilahnya Pak Tarno gitu. Mau dibantu ya anak-anak. Ya kan? Prok. Jadi apa? Baru dia maju itu. Jadi butuh teknik itu Ustaz ya. Butuh strategi. Pasti. Oke. Jadi dakwah yang kontekstual kira-kira begitu. Dan kalau dakwah di masjid itu minimal orang itu memang orang-orang baik. Karena rajulun qalbuhu bil masajid itu kan termasuk orang yang spesial. Tidak saya pernah dulu buka puasa di diskotik. Ya kan? Saya Ustadz buka puasa di salah satu diskotik terkenal. Terus ya kita datang. Biasanya buka puasa kan jam 5 ya. Wah, rupanya belum mulai nih. Itu 5 menit sebelum azan baru pada ngumpul. Ya kan? Gimana ngomong 5 menit nih di tengah mereka? Ya, karena mereka ternyata takut diomel-omelin tuh, mendingan kita datang belakangan. Padahal kita mungkin aja dia ada yang lebih baik dari kita kan. Jadi yang saya lihat itu kadang begini Ustaz, apakah berdakwah itu harus banyak sekali di masyarakat kita ketika misalnya ada seseorang yang memilih dakwah sebagai jalan hidupnya, itu penampilan mulai berubah Ustaz. Yang tadinya kemana-mana nggak pakai baju koko gitu Ustaz, sekarang udah pakai baju koko. Yang kemana-mana dulu wanginya, udah wangi sekarang wangi
yang beraroma-aroma Hajar Aswad. Hajar Aswad lah kira-kira Ustaz. Nah, apakah menjadi seorang dai itu apakah harus begitu dulu ataukah dengan cara menggunakan kaos santai begitu, yang penting muatannya gitu Ustaz? Saya pikir itu kembali kepada tempat dan keadaan atau situasi. Oke Ustaz ya. Kita mau ke kalangan pesantren mungkin nggak cocok nih. Kita nggak pakai sarung, nggak pakai jubah aja kita bisa tertolak ya kan. Ustaz. Nah, tapi kalau di kalangan anak muda, casual, kemudian kita sampein hujah, mereka malah seneng gitu. Wah, ini baru nih yang saya cari. Nih, gitu. Jadi kontekstual tadi Ustaz ya. Oke, baik. Sebelum itu Ustaz ada yang mau beberapa pertanyaan dari dari netizen kita. Saksikan yang mau lewat, kita beli nanti Ustaz. Siap. Acara ini terselenggara atas kerjasama Akuratko dan Akuratpol. Jangan di lock ya handphone. Jangan di lock nih. Bersama Ustaz Subki Al-Bukhari. Ustaz, ada menarik sekali bincang kita pada pagi ini, dan ada beberapa pertanyaan dari netizen. Salah satunya adalah pertanyaan dari Mas Budi. Jadi, sejauh mana kita memandang seseorang dai layak menjadi ustadz? Itu Ustaz. Sejauh mana kita menjadi ustadz itu? Oh, ini pertanyaan berat nih. Iya Ustaz. Ya, sekali lagi kalau saya memang berangkat sebetulnya siapa aja bisa berdakwah, termasuk tukang sayur gitu ya. Iya Ustaz. Pagi-pagi ada emak-emak ngumpul, biasa di tukang sayur itu jadi sarana gibah atau gosip. Oh iya. Nah itu sebenarnya tukang sayur dia bisa juga menjadi penengah. Udah Bu, ya kan? Jangan ngomongin orang, ibu bayar aja utang yang kemarin misalnya. Iya betul. Dan kalau dai atau ustadz itu kan kadang-kadang memang gelar dari masyarakat ya, kayak kiai gitu. Melihat ya kadang-kadang ada yang misalnya kita dulu cuma mimpin tahlil tiap malam Jumat aja udah dipanggil ustadz. Oh, apalagi yang berkatnya double misalnya. Iya. Yang beseknya ada 3 itu biasanya ustadznya tuh. Itu gitu, indikator menyatakan bahwa dia ustadz. Iya, karena masyarakat yang manggil kita kadang-kadang. Oke. Padahal ya sesungguhnya dia harus memiliki kafaah ilmiah, kemampuan ilmiah, kemudian juga bagaimana adab dia, kemudian bagaimana dia tulus juga mengajak orang ke jalan kebaikan. Nah itulah baru sebetulnya bisa menjadi ustadz. Malah saya ketemu sama Ustadz Jeffrey itu kadang beliau tuh tawadunya luar biasa, Allah yarhamnya. Dia bilang jangan panggil saya ustadz, saya masih belajar. Tapi kadang-kadang umat nih orang udah manggil kita ustadz gitu. Bukan kita sendiri yang manggil, ya kan? Oke. Kalau saya dulu suka senang dipanggil Pak Haji, bukan apa-apa. Karena itu saya seneng ya orang tahu. Jadi begitu orang mau ngajak kepada sesuatu yang menyimpang, dia tahu kita nih sudah menunaikan rukun Islam yang kelima. Jadi ada keengganan tersendiri. Iya. Ya betul. Maka saya bilang dulu ada Gus siapa di Yogyakarta itu, Gus Muh, dia selalu pakai jas dari bahan kain ihram. Orang mungkin bilang kenapa kok pakai? Dia punya cara sendiri. Dengan ini saya diingatkan bahwa saya ini sudah pernah menunaikan ibadah haji dan saya akan dibungkus dengan ini. Saya setuju aja. Oh iya. Kan? Betul Ustaz. Jadi banyak cara lah untuk untuk menjadi seorang ustadz, sekaligus juga banyak cara untuk mengcover diri kita dari hal-hal yang negatif. Iya. Dan saya kalau boleh cerita sebelum ke pertanyaan berikutnya, saya juga misalnya ini anak-anak muda senang kayak gimana? Maka saya dulu bikin sama Adul, Komeng, Opi Kumis. Saya bikin misalnya gini. Itu acaranya menarik sekali Ustaz. Iya, itu lumayan panjang dan sampai sekarang masih ada yang rerun gitu ya. Misalnya gini, bagaimana mimpi buruk? Kan orang kadang nggak tahu nih mimpi buruk. Gelisah mereka. Iya. Kita bikin tuh ya dalam sebuah adegan Komeng sama Adul bermalam di rumah saya. Kemudian mereka kayak Tom Jerry berantem, saya datang, kemudian bilang, kenapa ribut? Ini kan bulan Ramadan, ntar malam kita mau tahajud. Itu udah pesen tuh. Kemudian Adul bilang, ini Pak Ustadz Bang Komeng begini. Ya udah. Terus Adul mau ngapain? Tidur deh. Saya mau wudhu dulu Pak Ustadz. Wah cakep.
Ya kan sunnah. Habis wudu, kemudian komeng curhat sama saya. Ustaz, saya kalau tidur di rumah orang suka mimpi buruk. Saya bilang mimpi buruk gampang, Meng. Tinggal meludah ke kiri 3 kali, jangan ceritain sama orang lain. Ya. Kemudian baca ta'awudz meludah ke kiri, jangan ceritain sama orang lain. Oh begitu ya Pak Ustaz? Iya. Akhirnya saya keluar, Adul masuk. Tidur di sebelah kiri. Ya kan? Terus komeng mimpi buruk. Diludahin. Kan diludahin 3 kali. Ya kan? Iya. Adul bangun nih. Bang, kok diludahin Bang? Lu gak paham agama Adul. Orang diludahin kok gak paham agama. Iya. Lu makanya kalau Ustadz ngajar lu ikutin. Ini Ustadz ke pasar lu ikutin. Iya. Lu bawa-bawa bawang. Iya betul. Gak paham lu, agama lu kurang dalam. Oke. Saya balik lagi, apa sih Meng ribut? Nih Pak Ustadz, pasti dia gak mau saya ludahin. Emang kenapa? Tadi saya mimpi buruk kan kata Pak Ustadz. Sudah meludah 3 kali. Auzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke kiri 3 kali. Jangan ceritain sama orang lain. Saya kan mau ngeludah, dia pindah kayak dia jangan dari kiri. Atas si Adul. Akhirnya wah Pak Ustadz. Bukan gitu, Meng. Ngeludahnya isyarat aja. Bukan udah benar. Pak Ustadz tadi nggak jelasin. Iya. Udah telanjur begini katanya. Baru ada bacaan hadisnya, kemudian ada ma yustafadu minal hadis. Kayak tayamum, ya, Adul tuh lagu di mukanya penuh debu. Dulu nanti lagi ngapain? Ini Pak Ustadz. Tayamum. Ya, PAM nih mati di semua tempat. Ya kan, jangankan PAM-nya, yang tukang catatnya aja mati. Terus ya udah tayamum. Ini makanya si Adul lagi ditayamumin. Mati semua kumur-kumur gitu. Tayamum cuman, baru saya jelasin. Oke. Nah itu biasanya anak-anak muda demen. Iya, artinya metode cara dakwah Ustadz ini kan dalam tanda kutip berbeda gitu Ustadz. Berbeda menyentuh semua kalangan gitu Ustadz. Menyentuh kalangan dan ada kan umumnya orang pencari kiai itu Ustadz, kalau di daerah-daerah itu cari kiai yang pintar lucu, yang ada lucunya sehingga kita nggak ngantuk gitu Ustadz. Jadi saya pernah bilang kalau gitu cari pelawak aja. Walaupun dokter maaf ya, kita tuh kalau udah dibisikin gelisah juga. Ustadz, kalau di sini harus lucu. Bingung juga. Mau mulai melucunya dari yang mana gitu Ustadz ya. Oke ya. Dan saya sekarang punya acara baru di tiap pagi jam 6. Di salah satu televisi Ustaz. Itu udah mulai ada yang kritik karena hostnya itu Lesti, itu dia menyanyikan lagu dangdut. Ya. Saya nggak ketemu sama Gus Dur, tapi waktu putrinya dalam haulnya bilang, Gus Dur pernah bilang katanya kalau kita mau tahu masyarakat Indonesia dengerin lagu dangdut. Nah itu patah hatinya gimana? Kan seorang dai harus tahu gimana masuknya. Betul, gitu kan? Nah itu. Jadi butuh keluasan pemahaman Ustaz ya. Lesti itu menyanyikan lagu Keramat misalnya. Ini bukan Keramat Pulau ya. Iya, Keramatnya Rhoma Irama. Iya kan? Iya. Itu kan sangat betul sekali. Hai manusia. Banyak hikmah di dalamnya Ustaz ya. Hormati ibumu. Saya dikritik. Apa pengajian? Ada lagu dangdut. Musik haram ini segala. Padahal itu kan sesuatu yang ikhtilaf. Sesuatu yang debatable. Tapi memang kita mau menyasar siapa? Kalau dia yang levelnya memang sudah sangat tinggi, seorang penghafal Quran, memang udah nggak butuh lagi yang dia punya makanan lagi, karena dia memang sudah sampai kepada momen yang ya lebih tinggi lah dari kita. Istilahnya kalau dalam tasawuf magom dia sudah beda. Makomnya sudah beda gitu ya. Kan buat orang-orang biasa. Oke Ustadz, pertanyaan selanjutnya ada dari Mas Ali Topan. Bagaimana Ustadz mengatur waktu saat sibuk kuliah dengan berdakwah Ustadz? Nah ini Ustadz, mengatur waktu pada saat sibuk kuliah dengan berdakwah ini Ustadz. Jangan-jangan teman saya di kampus nih. Jangan-jangan teman sekelas di kampus ini Ustadz. Ya alhamdulillah ya. Kita memang saya berusaha betul untuk menjaga itu. Ya, bahkan saat kuliah online kemarin dengan Dr. Muid di PT IKI, itu saya bilang nggak ada jadwal. Bahkan ada taping salah satu stasiun televisi berbarengan dengan hari kuliah, dan saya pengen banget ceramah bareng dengan beliau yang lagi ngetop banget se Indonesia, ya kan? Tapi karena itu berbenturan dengan kuliah, dan itu kalau secara materi, nilai materinya udah tampak juga. Iya, kita tahu lah gitu. Dan kita lagi pengen juga ketemu sama beliau ini. Tapi akhirnya saya memilih kuliah. masuk, gitu kan.
Dan ya karena saya pikir ini ada saatnya kalau mobil aja dipakai terus kayak balap MotoGP itu aja kan ada saatnya dia masuk ke pit stop. ya kan? Jadi ada skala prioritas dalam iya. untuk apa? Menempatkan waktu di mana harus kuliah, di mana harus berdakwah iya, gitu. Rencananya di 2020 ini aturannya tuh saya mungkin di Mekah dulu dia setahun kan, sholat aja ibadah, terus mungkin nyari guru untuk baca beberapa kitab talaki ya supaya kita juga ada sanatnya gitu kan. Oke, ya benar sekali. Nah, pulang kan udah fresh lagi ya kan, udah ada sesuatu ide-ide yang bisa disampaikan ya. Tapi keadaan memang mungkin situasi supaya saya seperti belajar ini dulu seperti ini di sini ya. Mungkin ketemu dokter nanti di S3 ya. Amin. Insya Allah Ustaz, karena saya nggak ngajar S2 itu kebetulan ya. Karena orang S2 itu S3 berat ya. Dulu aja saya ngambil S2 batuk ya kan, saya taruh lagi di sana. Ya. Oke Ustaz, pertanyaan selanjutnya menarik ini Ustaz. Ada dari Pak Subihi dari Banjarmasin. Ustadz kan ini akrab dengan publik figur gitu nih. Ada artis, pesohor, sering bekerja sama. Bagaimana Ustadz menjaga diri dalam bergaul dengan mereka itu Ustadz? Iya. Nah ini Ustadz, menarik ini Ustadz. Bagaimana cara menjaga diri dari mereka-mereka yang publik figur artis lah begitu Ustadz? Betul. Saya waktu itu pertama kali waktu bikin acara dengan beberapa artis gitu. Ada teman lulusan Yaman, beliau hafiz Quran, ya, tinggal di daerah Jawa Tengah, punya ma'had Quran. Dia mengkritik saya dengan keras, ya kan? 5, ya, taq'ud ma'hum, kamu duduk bersama mereka. Karena kan almaru ma'adini khalili, seorang itu bersama dengan agama teman yang bergaul. Kalau main sama mereka, duduk mereka, sampai ada orang yang bilang, kenapa duduk ma'a ahlil fiski? Ya kan? Iya. Ahyanan hum yashrabun al-khamr. Oke. Ya? Dan kayak begitu. Ya tapi karena kita memposisikan sebagai sahabat, alhamdulillah. Dan itu merupakan salah satu sarana untuk berdakwah. Kayak Haji Komeng aja sekarang, Masya Allah. Tuh. Iya. Ya, kalau kita syuting bareng dia, itu azan beliau langsung. Jangan aja sampai sholat setelah dia gitu, karena suka digangguin. Kalau azan udah buru-buruan sholat gitu kan. Dan Komeng juga pernah itu sama saya tuh, pernah komplain gitu. Dia bilang, saya pikir saya bergaul sama Ustadz Subki ini tambah alim. Katanya tambah gemuk katanya. Jajan melulu. Nah, karena waktu bersahabat itu, kita kan bermuayasa. Ini kebiasaannya apa? Ini kebiasaannya apa? Jadi tidak masalah mau dengan siapapun Ustaz. Iya, tinggal kitanya aja. Oke. Menentukan kita posisinya di sini. Dan situ sebetulnya merupakan salah satu sarana untuk berdakwah kepada mereka atau mengenalkan Islam kepada mereka yang belum mengenal Islam, begitu Ustaz ya. Entah katakan tadi Ustaz bilang katakan yang suka minum dan lain sebagainya gitu Ustaz. Dan bahkan ya misalnya sama kalau ada artis-artis wanita gitu kan yang selama ini penampilannya mungkin di tengah masyarakat dianggap kurang bagus gitu. Kurang bagus, tapi kan mereka juga objek dakwah kita. Oke. Iya kan? Iya. Jadi taunya dia punya sisi yang bisa diangkat. Oh, ternyata rajin sedekah. Ya kan? Tinggal dihidupin aja supaya mereka lebih taat, lebih baik. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Mutia dari Jakarta. Ini apa tips Ustadz bagi para pendakwah yang baru memulai berdakwah? Apa itu? Artinya yang tadi itu, apa tipsnya? Ya memang dakwah itu kan tidak selalu di panggung ya. Oke. Ya. Sebetulnya medan dakwah itu luas ya, di mana aja kita bisa berdakwah lewat sinetron. Maka dulu skripsi saya dulu kan peranan sinetron dalam dakwah. Waktu itu ambil sinetron apa yang Ustadz ambil itu Ustadz? Waktu itu saya main di beberapa sinetronnya Pak Haji Deddy Mizwar. Dan beliau sebagai salah satu narasumber saya sama Pak Khairul Umam. Ya. Terus Diki Chandra dan kalau nggak salah ada sinetronnya Sahrul Gunawan dulu Jalan Lain ke Sana. Oke, ya betul itu, ada. Saya waktu itu tidak main tapi beberapa kali melakukan penelitian, field research di situ. Field research.
Jadi kalau kita mau mulai, bismillah. Karena dakwah ini adalah ibadah. Oke. Maka syarat yang pertama adalah ikhlasun niyah. Niatnya ikhlas. Saya tuh diomelin benar-benar sama guru saya atau ada teman-teman kalau kita punya niatan lain. Bersyukurlah kita masih punya teman yang ingetin kita supaya kita berjalan. Ente kalau cari dunia cuma dapat dunia, tapi kalau cari sesuatu untuk Allah, ya maka insya Allah kita akan dapetin semuanya. Yang pertama ikhlasun niyah. Pertama kemudian, ikhlas Ustaz ya. Itu sudah pasti karena kayak puasa, haji semua berangkatnya dari ikhlas. Dari ikhlas. Kalau enggak itu, saya dulu pakai mobil yang misalnya bahan bakarnya bensin, cc-nya lebih dari 3.000. Itu borosnya minta ampun. Macet di tol, terus nggak nyampe ke tempat kita. Saya bilang sama anak-anak sama tim yang ikut saya, ini kalau kita mencarinya, pengen materi dari situ, kita udah kehilangan materi yang sangat banyak. Pertama waktu kita, kedua bensin kita, kendaraan kita, ya kan, hilang semuanya nggak ada. Tapi kalau kemarin niatnya karena Allah, berangkat ke sini, ini semuanya dibayar lebih dari itu. Bensinnya, ininya, segala macam. Nah itulah husnul niyah yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin mulai dari yang, ya kalau kita berdakwah misalnya lewat dakwah panggung gitu ya, atau ini ya kita mulai mungkin dari hal-hal yang ya yang kecil gitu kan, sampai kemudian nanti alam sendiri atau keadaan sendiri yang akan menaikkan level kita. Tapi the real dai menurut saya adalah orang yang mungkin saja tidak terlalu banyak jamaahnya, tapi dia berhasil menginspirasi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kata kuncinya itu Ustaz ya. Tidak mesti seorang dai yang besar dia mempunyai jamaah yang banyak, tapi dia menginspirasi sekaligus menjadi agen of change di sebuah masyarakat. Betul. Itu. Dan akhlak dia itu mencerminkan dia memang betul-betul seorang dai. Orang dai. Ya, dan orang akan melihat, oh dia memang the real dai. Ya kan? Selanjutnya ini Ustaz apa namanya? Masih ada pertanyaan? Pertanyaannya sudah habis. Saya minta kepada Ustaz untuk closing statement. Terakhir untuk apa namanya? Saya pikir saya diminta thesis statement. Itu nanti di kampus urusannya. Ya, closing statement. Baik. Ya, saya memilih jalan ini karena berangkat tadi dari taujih Rabbani dari firman Allah bahwa orang yang perkataannya paling baik adalah yang mengajak kepada Allah. Dan memang dai tidak selalu populer sebenarnya. Kalau dalam surat Yasin ada tanda kutip min aqsal Madinah. Ya, ada orang yang selalu menyeru walaupun dia kadang-kadang dicampakkan, walaupun mungkin kadang-kadang dia kurang diperhatikan dari pakaiannya, dari kendaraannya. Ada banyak orang yang melihat dai itu dari sosok penampilan dirinya. Padahal ada orang yang mungkin dia betul-betul dai mukhlis, ya, seorang yang mengajak orang ke jalan kebaikan. Dia berpikir keras untuk bagaimana membangkitkan ekonomi warga di sekitarnya, bagaimana menjadikan anak-anak muda mau bekerja, mau belajar, mau berusaha, dan dia pengen betul semua orang di Nusantara ini kemudian berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pesan buat diri sendiri untuk sekarang ya, dengan suasana Covid ini betul-betul memberikan pelajaran. Kalau bekerja untuk Allah, Allah akan memberikan kita bayarannya. In ajriya illa 'ala Allah. Ya, dan mudah-mudahan itu akan menjadikan kita sukses dalam kehidupan. Amin ya Allah. Baik, terima kasih ini Ustaz. Acaranya sangat menarik sekali, bincang-bincang hikmah kita pada kali ini. Semoga ini menginspirasi dan memotivasi diri kita untuk menjadi seorang dai atau pendakwah minimal untuk diri kita sendiri. Ya.